to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wildana Fiastiani, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam dengan NIM 1232020 153 yang akan menjawab pertanyaan dari soal UAS Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Haji Yudi Irfan Daniel MAG. Nah, jadi dari soal nomor 1, yaitu jelaskan definisi filsafat pendidikan Islam dan ruang lingkupnya. Jadi definisinya itu adalah filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran mendalam dan sistematis tentang hakikat, tujuan, proses, dan nilai-nilai pendidikan yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan pemikiran ulama. Nah, ruang lingkupnya itu mencakup tujuan pendidikan Islam, hakikat manusia dan implikasinya dalam pendidikan, kurikulum pendidikan Islam, peran pendidik dan peserta didik, metodologi pendidikan Islam, dan nilai-nilai dan etika dalam pendidikan Islam. Nah, soal yang kedua itu apa fungsi filsafat Islam bagi pendidikan Islam? Jadi, fungsinya itu sebagai landasan konseptual dalam menetapkan arah dan tujuan pendidikan, menjadi kerangka berpikir dalam membentuk kurikulum dan metode pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, memberikan panduan normatif dan dalam memaknai manusia, ilmu, dan kehidupan dalam konteks pendidikan. Yang ketiga, mencegah penyimpangan dari nilai Islam dan dalam praktik pendidikan. Nah, yang ketiga, terdapat berapa aliran dalam filsafat pendidikan Islam? Aliran apa yang relevan dengan kondisi saat ini? Apa alasannya? Nah, jadi aliran rekonstruksionisme Islam relevan saat ini karena yang pertama itu mendorong pembaharuan pemikiran Islam sesuai dengan tantangan zaman. Yang kedua, menekankan pentingnya integrasi antara tradisi keilmuan Islam dengan sains modern. Ketiga, relevan untuk menjawab krisis moral, kemajuan teknologi, dan globalisasi. Nah, adapun soal nomor 4, yaitu jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam dan apa pentingnya filsafat pendidikan Islam. Nah, filsafat pendidikan Islam adalah refleksi kritis terhadap pendidikan Islam yang menggali hakikat, nilai, dan tujuan pendidikan berdasarkan prinsip Islam. Pentingnya yaitu mengarahkan proses pendidikan sesuai nilai-nilai Islam. Yang kedua, membentuk manusia paripurna, yaitu berinsan kamil. Yang ketiga, menjadi dasar pengembangan teori dan praktik pendidikan Islam. Nah, adapun soal nomor kelima, sebutkan dan jelaskan 3 aliran filsafat pendidikan Islam dan siapa tokoh tiap aliran tersebut. Yang pertama ada perennialisme Islam. Tokohnya yaitu Al-Ghazali yang fokus pada nilai-nilai abadi, ajaran wahyu, dan pengembangan akhlak. Yang kedua ada eksistensialisme Islam. Nah, tokohnya yaitu Muhammad Iqbal yang menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu dalam mencapai kesempurnaan diri. Yang ketiga ada rekonstruksionisme Islam. Nah, tokohnya ada Fazlur Rahman yang menekankan reinterpretasi ajaran Islam untuk menjawab tantangan zaman. Yang keenam, secara filosofis, apa keunggulan pendidikan Islam dibandingkan dengan pendidikan Barat? Nah, jadi berbasis wahyu, bukan sekadar rasionalitas, yaitu menyatukan aspek rohani dan jasmani dan tidak sekedar intelektual. Kedua, tujuan pendidikan adalah membentuk akhlak mulia, bukan hanya keterampilan kerja. Pandangan manusia sebagai makhluk spiritual bukan sekedar sosial atau biologis. Nah, soal yang ketujuh yaitu bagaimana pandangan terhadap integrasi keilmuan, agama, dan sains dalam pendidikan Islam. Nah, saya sendiri berpandangan bahwa integrasi antara agama dan sains sangat penting. Kenapa penting? Karena Islam itu tidak memisahkan antara ilmu dunia dan akhirat. Integrasi ini membentuk keilmuan yang holistik, manusiawi, dan berorientasi akhirat, serta menumbuhkan kesadaran spiritual dalam pengembangan teknologi. Nah, soal yang ke-8 itu di mana posisi Tuhan dalam pendidikan Islam? Tuhan atau
Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di pusat pendidikan Islam. Segala ilmu berasal dari Allah. Tujuan pendidikan adalah mendekatkan diri kepadanya, dan proses pendidikan harus sesuai dengan syariatnya. Nilai-nilai tauhid harus mewarnai seluruh aspek pendidikan. Seperti itu teman-teman. Nah, yang ke-9, apa pandangan terhadap alam dan kaitannya dengan pendidikan Islam? Nah, alam dan Islam itu adalah tanda-tanda atau ayat-ayat kebesaran Allah. Maka pendidikan Islam itu harus mengajarkan peserta didik untuk mempelajari alam sebagai sarana tafakur dan penguatan iman, bukan sekedar eksplorasi ilmiah. Alam juga sebagai laboratorium kehidupan dan wahana pembentukan akhlak terhadap lingkungan. Ke-10, jelaskan tentang hakikat pendidikan serta apa karakter yang harus dimiliki oleh pendidik. Nah, hakikat pendidikan Islam itu proses membimbing manusia menuju ke kesempurnaan insani dengan mengembangkan potensi spiritual, akal, jasmani, dan sosial secara seimbang. Nah, karakter pendidik itu seperti berakhlak mulia, menjadi teladan, memiliki ilmu yang luas, sabar dan penuh kasih, ikhlas dalam mendidik, dan bertanggung jawab atas perkembangan murid. Nah, yang ke-11, apa saja sifat yang semestinya dimiliki oleh peserta didik? Nah, itu yang pertama ada niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu, semangat dan kesungguhan belajar, taat kepada guru, rendah hati dan tidak sombong, dan yang terakhir sabar dan tekun. Begitu teman-teman. Selain itu, bertanggung jawab atas proses belajarnya, berakhlak baik, dan menghormati ilmu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.